Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menampilkan data repeat order penjualan pada periode waktu tertentu. Di sini saya memakai periode waktu yaitu 7 hari terakhir. Untuk caranya langsung saja kita masuk ke semua penjualan. Nah, di sini di penjualan ini kita untuk menampilkan data repeat ordernya, yang pertama kita harus setting filternya dulu guna memberikan data yang kita inginkan. Tuh, yang pertama yang perlu kita lakukan pemfilteran. Di sini kan ada banyak. Ini yang utamanya aja ya. Untuk data repeat order, kita setting lokasi bisnis yang ingin kita ambil datanya tuh di mana. Tuh, karena di sini saya hanya satu lokasi saja, maka saya tidak perlu untuk memilih lokasi bisnis. Ini diperuntukkan untuk yang lokasi bisnisnya lebih dari satu. Kan di sini kan akan tampil lokasi bisnisnya ada lebih dari satu ya, maka kita harus memilih. Oke, yang kedua adalah rentang tanggalnya. Di sini karena saya memakai metode kurun waktu 7 hari atau Sabtu Minggu, saya pilih yang ini dalam 7 hari terakhir ini. Penjualan saya tuh repeat ordernya ada berapa. Yang kedua, maka di tampilan sini akan tampil semua data penjualan yang sudah saya data penjualan saya akan masuk sini. Terus yang terakhir caranya adalah di sini kita tampilkan semua datanya. Setelah tampil semua datanya, ini tujuannya itu ya, kan ini untuk melihat repeat order. Saya harus mengolahnya di Excel. Karena apa? Karena repeat order itu kan bertujuan untuk melihat berapa banyak pelanggan itu melakukan transaksi di toko kita. Nah, sedangkan nama pelanggan itu kan mungkin ada yang sama antara pelanggan satu dan yang lainnya. Maka kita diperlukan untuk mengolah datanya tuh di Excel. Kalau di sini sebenarnya bisa, cuman caranya lebih mudah di Excel saja. Nah, di sini ditampilkan untuk menampilkan semua data ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengekspor ke Excel. Gitu. Karena di sini kan nanti kalau penjualan kita banyak, di sini kan terdapat lebih dari satu halaman. Kalau kita langsung ekspor ke Excel, maka datanya kan akan kepisah. Akan kepisah menjadi satu halaman, satu halaman, satu halaman. Jadi akan lebih lama. Nah, untuk itu kita jadikan satu halaman dengan cara seperti ini, menampilkan semua data ini. Oke, setelah data tampil semua ya, di sini maka akan muncul jumlah pelanggan yang melakukan transaksi di toko kita dalam periode waktu 7 hari terakhir. Setelah tampil di sini, sebenarnya kita bisa langsung olah di sini. Cuman kan agak lama dan lebih mudah di Excel. Nah, ini saya ekspor ke Excel. Oke, kalau datanya sudah masuk ke Excel, kita buka Excelnya. Nah, ini adalah tampilan data kita yang setelah kita ekspor ke Excel. Nah, di sini ada total ini ya, total jumlah pelanggan yang melakukan transaksi ke kita. Di sini kita bisa melihat ada nama yang double-nya, ada Sodikin dan Anissa Rahma, ini yang double. Nah, untuk melihat Sodikin atau Anissa Rahma ini sebenarnya tuh berbeda orang ataukah satu orang yang sama. Caranya kita patokannya sebenarnya kan ada itu namanya ada ID pelanggan. Karena saat kita mengekspor ke Excel ID pelanggan tidak tercantum di sini, maka yang menjadi patokan kita adalah nomor handphonenya. Pastikan setiap orang kan memiliki nomor handphone yang berbeda-beda. Gak mungkin kan ada dua orang yang berbeda nomor handphonenya sama kan gak mungkin. Nah, itu mengapa kita di saat menginputkan nama pelanggan atau pelanggan baru ya, kita diwajibkan untuk mencantumkan nama nomor handphone untuk mencantumkan nomor handphonenya. Nah, diwajibkan untuk itu ya. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk saat kita mengolah data seperti ini untuk memudahkan kita juga.
Nah, ini kita blok ya semua nomor handphonenya, terus kita sort and filter. Oke, maka nomor handphonenya tuh akan mengelompokkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita kan bisa tahu nih. Nah, di sini kita sudah bisa melihat jelas bahwa ini kan Anissa Rahma ada 3. 1, 2, 3. Nah, ternyata Anissa Rahma ini antara Anissa Rahma yang ini sama yang ini tuh berbeda orang. Namanya sama, tapi orangnya berbeda. Kalau kita bisa tahu lah, kita kan bisa melihat dari nomor handphonenya ini. Nomor handphone yang dari sini ke sini, Anissa Rahma yang nomor, nah ini ya kita ambil saja nomor 1, 2 ya. Anissa Rahma 1 sama 2, itu tuh nomor handphonenya sama. Bisa dibilang Anissa Rahma ini adalah Anissa Rahma yang sama. Nah, ini Anissa Rahma yang kedua, ini melakukan transaksi pada tanggal 10 Oktober. Dan yang kedua ini, dia melakukan transaksi pada tanggal 11 Oktober. Nah, bisa diartikan ini adalah Anissa Rahma yang sama saat dia melakukan transaksi ke kita pada tanggal 10 Oktober yang lalu. Sedangkan Anissa Rahma yang paling bawah ini, dia melakukan transaksi ke kita yaitu pada tanggal 11 Oktober saat ini. Oke. Kalau kita ambil datanya per tanggal 11 ini, maka kan nanti akan muncul Anissa Rahma itu ada 2. Tapi dia adalah orang yang berbeda. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam kurun waktu 7 hari terakhir ini, yang sudah melakukan transaksi ke toko kita tuh sebanyak 2 kali. Yang sebanyak 2 kali lah. Itu ada Anissa Rahma, Sodikin, itu sudah melakukan transaksi di toko kita tuh sebanyak 2 kali repeat ordernya dalam kurun waktu 7 hari terakhir ini. Bisa dibilang dia tuh pelanggan kita. Dan yang untuk 1 kali ini seperti Anjas dan Anissa Rahma ini baru melakukan 1 kali transaksi di toko kita dalam kurun waktu 7 hari terakhir ini. Dari sini kan kita bisa mengambil nih, mana pelanggan kita, mana yang belum menjadi pelanggan kita. Tuh. Dari sini kan Sodikin ada 2 juga nih. Dia melakukan transaksi pada tanggal 11 dan 10 juga. Tapi kan di sini kita bisa melihat kalau Sodikin ini adalah orang yang sama dengan nomor handphonenya. Oke, itu saja untuk melihat data repeat order penjualan pada periode waktu 7 hari terakhir ini. Kita bisa juga melihatnya pada periode waktu tertentu sesuai yang kita inginkan. Kita tinggal setting aja nih untuk rentang tanggalnya yang kita inginkan tuh. Di sini ada pilihannya banyak. Yang kita inginkan tuh datanya tuh dari periode waktu kapan sampai kapan. Kita bisa juga memilih rentang waktu. Rentang waktu kan kita bisa misalnya 3 hari kan di sini nggak ada tuh yang namanya 3 hari, 4 hari. Ya kita bisa aja nih 3 hari terakhir kita tinggal pilih dari tanggal 9 sampai 11 terus terapkan, maka akan memfilter sesuai dengan tanggal yang kita pilih. Gitu. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.